가보여 오늘은 날 뜬다고 말하지마 오늘 내게 두고 기회를 줘 사랑스럽게 웃는 것도 예쁘기만 하는 것도 많이 Hai, kembali lagi bersama aku, Salsabila Regina Putri. Hari ini aku akan membahas tentang teori ekologi perkembangan, yang dimana ini adalah salah satu tugas UAS dari mata kuliah perkembangan peserta didik, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Sopa Siti Marwah MPD. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mengenalkan apa itu teori ekologi perkembangan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori ekologi perkembangan menurut Uri Bronfenbrenner. Uri Bronfenbrenner adalah seorang ahli dalam bidang psikologi yang dilahirkan di Moskwa, Rusia pada tahun 1917. Dalam usia dini, ia dibawa ke Amerika Serikat dan meraih derajat BA dari Universitas Cornell. Pada tahun 1938 di Universitas Harvard, ia memperoleh gelar EDM pada tahun 1940. Dan di Universitas Michigan, ia juga mendapatkan gelar PhD pada tahun 1942. Setelah Perang Dunia Kedua, Bronfenbrenner kembali ke Universitas Cornell sebagai profesor psikologi, perkembangan anak, dan hubungan keluarga. Ia telah menulis panjang dalam bidang psikologi perkembangan dengan pendekatan ekologisnya pada psikologi perkembangan. Baginya, lingkungan ekologis merupakan semacam perangkat boneka Rusia yang ditempatkan dalam suatu wadah bermacam boneka yang lain. Ia mengaku bahwa terdapat 3 level lingkungan ekologi dalam perkembangan psikologi, katanya. Pada level yang paling dalam adalah keadaan lingkungan yang berhubungan langsung dengan keberadaan perkembangan pribadi tersebut. Ia bisa rumah, ruang kelas, atau ruang laboratorium, menurut Bronfenbrenner. Kemudian, apa itu teori ekologi perkembangan? Teori ekologi menurut Bronfenbrenner adalah sebuah teori dalam psikologi perkembangan yang menjelaskan bagaimana berbagai sistem lingkungan mempengaruhi perkembangan individu. Teori ini menekankan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi timbal balik antar individu dengan lingkungannya dalam berbagai tingkatan. Bronfenbrenner mengungkapkan bahwa lingkungan anak merupakan susunan struktur yang bertingkat-tingkat yang masing-masing terdapat dalam struktur berikutnya. Ia mengurutkan berdasarkan seberapa besar dampak yang ditimbulkan pada anak. Selanjutnya, ada 5 sistem lingkungan dalam teori ekologi Bronfenbrenner. Yang pertama ada mikrosistem. Ini adalah lingkungan terdekat individu seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Mikrosistem memiliki dampak langsung dan paling signifikan pada perkembangan individu. Interaksi yang dilakukan anak dengan orang-orang di lingkungan ini secara langsung mempengaruhi perkembangannya. Anak bukan hanya penerima pasif, tetapi kontributor aktif dalam interaksi dua arah ini. Contoh, orang tua yang membacakan buku untuk anak mereka dan menyediakan kegiatan edukatif dapat mempengaruhi kemampuan kognitif dan bahasa secara positif. Yang kedua yaitu mesosistem. Ini adalah hubungan antara 2 atau lebih mikrosistem, misalnya hubungan antara keluarga dan sekolah atau antara teman sebaya dan lingkungan sekitar. Mesosistem mempengaruhi perkembangan melalui bagaimana sistem-sistem ini berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Mesosistem melibatkan interaksi antara berbagai mikrosistem dalam kehidupan anak. Interaksi ini dapat berdampak signifikan pada perkembangan anak. Contohnya, seorang anak yang orang tuanya terlibat aktif dalam kehidupan sekolahnya seperti menghadiri pertemuan guru dan menjadi sukarelawan untuk kegiatan sekolah, mungkin berprestasi lebih baik secara akademis. Yang ketiga yaitu ekosistem. Ini adalah lingkungan yang tidak secara langsung melibatkan individu, tetapi dapat mempengaruhi mikrosistem dan mesosistem. Meskipun tidak berinteraksi langsung dengan anak, ekosistem tetap mempengaruhi mikrosistem. Contoh, kebijakan orang tua di tempat kerja dapat mempengaruhi perkembangan anak secara signifikan. Jika sebuah perusahaan menawarkan jam kerja fleksibel atau opsi bekerja dari rumah, orang tua mungkin memiliki lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama anak-anak mereka, yang berdampak positif pada perkembangan emosional anak dan hubungan keluarga. Yang keempat ada makrosistem. Ini adalah lapisan terluar dari sistem ekologi, mencakup nilai-nilai budaya, keyakinan,
hukum, dan norma sosial yang membentuk lingkungan individu. Contoh, dalam masyarakat yang sangat menghargai prestasi individu, anak-anak mungkin didorong untuk menjadi lebih kompetitif dan mandiri. Hal ini dapat mempengaruhi gaya pengasuhan dalam mikrosistem, dengan orang tua yang lebih berfokus pada pencapaian pribadi dan kemandirian. Sebaliknya, dalam budaya yang menekankan keharmonisan kolektif, anak-anak mungkin dibesarkan untuk memprioritaskan kebutuhan kelompok di atas keinginan individu. Dan yang terakhir ada chronosystem. Ini adalah dimensi waktu dalam teori ekologi yang mencakup perubahan lingkungan selama rentang hidup individu, baik yang dapat diprediksi seperti perubahan usia, maupun yang tidak terduga seperti perceraian atau bencana alam. Contohnya, pengenalan akses internet dan media sosial yang meluas menunjukkan perubahan chronosystem yang signifikan bagi banyak anak. Pergeseran teknologi ini telah mengubah cara anak berinteraksi dengan teman sebaya, mengakses informasi, dan menghabiskan waktu luang mereka yang berpotensi mempengaruhi keterampilan sosial, perkembangan kognitif, bahkan pola tidur mereka. Lalu, kesimpulannya dari materi yang tadi saya sampaikan yaitu teori ekologi Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh 5 lapisan lingkungan yang saling terkait, dari yang paling langsung hingga luas dan temporal. Di SD, penerapan teori ini berarti yang pertama, memahami latar belakang keluarga dan sosial anak, yang kedua, meningkatkan komunikasi sekolah, orang tua, yang ketiga, mendukung kegiatan dan kebijakan di luar kelas yang berdampak pada anak, yang keempat, menanamkan nilai budaya dan sosial melalui pendidikan yang kontekstual. Yang kelima, menyikapi perubahan hidup dan kurikulum secara adaptif. Baik, yang selanjutnya ini adalah referensi dari beberapa materi yang saya ajarkan hari ini. Baik, sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.